Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang hakikat wali Allah. Sahabat virtual rahimakumullah, dalam tradisi keilmuan Nusantara dikenal istilah wali. Di antara kata wali yang paling populer adalah Wali Songo, yang berarti wali 9 sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Wali juga biasa diidentikan dengan seseorang yang memiliki kelebihan atau karomah. Sebagian dari masyarakat muslim mempercayai keberadaan dan kelebihan yang dimiliki para wali dan sangat menaruh hormat kepada mereka. Akan tetapi sebagian masyarakat yang lain tidak percaya dengan keberadaan wali, bahkan menganggap para wali sebagai sarang kebid'ahan. Hal ini terjadi karena miskinnya pengetahuan atau seringnya pemaknaan kata wali yang merujuk pada hal-hal yang negatif. Sahabat virtual rahimakumullah, menurut bahasa, kata wali itu kebalikan dari adu atau musuh. Kata wali bisa jadi berarti sahabat, kawan, atau kekasih. Umumnya, wali Allah diartikan kekasih Allah. Sedangkan menurut istilah ahli hakikat, wali mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang dijaga dan dilindungi Allah sehingga dia tidak akan dan tidak perlu menyandarkan diri dan mengandalkan pada dirinya sendiri. Seperti dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Yang artinya, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Sahabat virtual rahimakumullah, yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dan menantinya secara tekun, terus menerus, tak pernah kendur dan tidak diselingi dengan perbuatan maksiat. Maka Allah pun akan mencintainya. Kedua-duanya merupakan syarat kewalian. Wali haruslah orang yang terpelihara, mahfud dari melanggar syarat dan karenanya dilindungi oleh Allah, sebagaimana Nabi adalah orang yang terjaga dari berbuat dosa dan dijaga olehnya. Dalam surah lain Allah menerangkan wali Allah adalah orang-orang mukmin yang senantiasa bertakwa dan karenanya mendapatkan karunia tidak mempunyai rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah merasa bersedih. Seperti dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Sahabat virtual rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menceritakan firman Allah yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa musuhi waliku maka aku benar-benar mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidak berdekat-dekat takarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai melebihi apa yang telah aku fardukan kepadanya. Tak henti-hentinya hambaku mendekat-dekat kepadaku dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan sampai aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya dengan apa ia mendengar, akulah penglihatannya dengan apa ia melihat, akulah tangannya dengan apa ia memukul, dan akulah kakinya dengan apa ia berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Sahabat virtual rahimakumullah, boleh saja orang punya sifat melebihi, misalnya bisa membaca pikiran orang, bisa berkomunikasi dengan binatang atau orang yang sudah mati, bisa berjalan di atas air atau kesaktian-kesaktian lainnya. Tetapi tentu saja dia tidak otomatis bisa disebut
sebagai wali. Sebab Dajjal, dukun, tukang sihir, al-hikmah atau tukang sulap bisa memperlihatkan kesaktian-kesaktian semacam itu. Sebaliknya, bisa saja seorang wali dalam kehidupannya sama sekali tidak tampak lain dari orang-orang biasa. Lihat saja dari ke-9 wali tanah Jawa yang terkenal punya kesaktian hanya Sunan Kalijogo, yang punya kesaktian membuat sokok guru Masjid Demak dari tatal, dan Sunan Bonang yang mengubah buah pinang tampak menjadi emas. Jadi kewalian seseorang tidak diukur dengan keanehan dan kesaktiannya, perilaku ataupun pakaiannya, melainkan kedekatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.